Utara sebagai negara komunis, namun sejumlah ahli menilai sebutan Korut sebagai negara komunis adalah tak tepat. Menurut salah satu pakar di Inggris, Korut telah menolak ideologi komunis dalam beberapa dekade lalu. Tapi kenapa ya, masih banyak orang-orang yang menyebut bahwa Korea Utara ini sebagai negara yang menganut paham komunis? Apa sih alasannya? Mari kita simak penjelasannya. Korea Utara dilandasi oleh ideologi Juche, yang mana ideologi ini merupakan ide dari Presiden Kim Il-sung. Ideologi Juche menuntut kesetiaan total kepada para pemimpin. Lantas, bagaimana penerapannya di bidang politik? Yang pertama, yaitu Korea Utara hanya mengizinkan satu partai untuk berdiri, yaitu Partai Buruh Korea, atau disebut dengan WPK. Fungsi dari WPK ini yaitu untuk menguasai kekuatan legislatif, kekuatan yudikatif, dan kekuatan administratif. Yang kedua yaitu pemerintah Korea Utara menyatakan sebagai negara Juche, yang mana arti dari kata Juche ini adalah kemandirian nasional. Jadi Korea Utara ini tidak mau bergantung kepada negara lain. Mereka ingin mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk kekuatan negaranya itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah menerapkan prinsip Marxisme. Dengan adanya Marxisme ini diharapkan untuk bisa mensejahterakan semua rakyat yang ada. Nah, Korea Utara menganut prinsip Marxisme dengan memodifikasi dengan tetap semua kekuasaan berada pada pemerintahan. Pada intinya, prinsip dasar Korea Utara sangat menentang kepercayaan dan agama. Namun, Korea Utara membuka kebebasan dalam memilih agama, tapi kebebasan tersebut sangat jarang. Karena mereka meyakini bahwa efek negatif dan bahaya bisa timbul ketika agama muncul dan tumbuh dewasa di Korea Utara. Lalu, agama yang bagaimana yang dianut oleh Korea Utara? 1. Menganggap pemimpin negara sebagai dewa. Rakyatnya seringkali diwajibkan membungkuk di hadapan patung pemimpin mereka dan menempatkan lukisannya lebih tinggi daripada lainnya di rumah. Yang kedua, adanya tempat ibadah, namun hanya sebagai simbol. Kantor berita Reuters menyebut gereja memang berdiri di Korea Utara. Ada 4 gereja di Pyongyang, namun lebih digunakan sebagai simbol bahwa negara ini mengakui kebebasan beragama. Yang ketiga, kegiatan agama sangat diawasi di Korea Utara. Pemerintah Korea Utara juga mengawasi setiap gerakan kaum agamawan. Setidaknya sudah puluhan pendeta dan misionaris dibunuh dengan alasan mengganggu stabilitas negara. Presiden Korea Utara pertama, Kim Il-sung, di tahun 1948 resmi menutup negara ini secara diplomatis dan ekonomis dari dunia luar. Penerapan di bidang sosial budaya yang pertama adalah bangsa yang terisolasi. Hal ini dilakukan untuk menguasai negara sendiri dan ingin masyarakatnya bergantung pada diri sendiri. Yang kedua ada penjara nasional. Di negara ini ada 6 penjara, terdiri dari 2 kubu yang dikelilingi oleh kawat berduri. Satu kubunya untuk rehabilitasi dan kubu lainnya untuk penjara seumur hidup. Yang ketiga, kehidupan sehari-hari di Korea Utara. Kehidupan sehari-hari di Korea harus mengikuti peraturan pemerintah, seperti pria hanya memiliki gaya 10 potongan rambut dan wanita hanya memiliki 18 potongan gaya rambut. Di Korea Utara tidak boleh memakai jeans dan warga perempuan Korea Utara yang ingin pergi ke pusat kota diwajibkan menggunakan hanbok yang merupakan pakaian tradisional Korea. Korea Utara lemah dalam stagnasi ekonomi karena sistem ekonominya yang tertutup serta ambruknya ekonomi negara sosialis lainnya. Berikut adalah peristiwa-peristiwa tentang perekonomian di Korea Utara. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi masa transisi. Korea Utara resmi mengumumkan kegagalan rencana pembangunan 7 tahun pada tahun 1993. Mereka menetapkan periode 3 tahun sebagai periode pembangunan ekonomi negara sosialis dan menetapkan strategi baru termasuk mengutamakan 3 bidang dalam ekonominya yaitu pertanian, industri ringan, dan perdagangan. Yang kedua adalah krisis nuklir. Krisis ini dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari NPT pada 1993. Krisis yang hampir menyebabkan terjadinya perang pada Juni 1994 ini terjadi karena suatu konflik dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Yang ketiga adalah Gerakan Cho-5. Gerakan Cho-5 adalah kampanye massal yang bertujuan untuk membangun ekonomi sosialis secara lebih efektif. Rejim Korea Utara yakin bahwa
Peningkatan produktivitas bisa terwujud melalui perubahan dan perbaikan pikiran buruh yang dipersenjatai dengan ideologi komunis yang lengkap. Jika dibandingkan dengan negara komunis lainnya, sistem pemerintahnya sama saja, yaitu dipimpin oleh satu partai dan segala kebijakan diputuskan oleh kepala negara dan harus dilaksanakan. Namun, setiap negara memodifikasi ideologi komunisme yang berbeda-beda. Misalkan Cina, yang sekarang siapapun bebas berdagang dan melakukan hubungan ke luar negeri. Tetapi, jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila masih lebih baik daripada ideologi yang dianut oleh Korea Utara. Karena mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Ideologi Pancasila lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada individu pemimpin negara. Namun jika dicari celah, ideologi Pancasila kurang dalam hal hukuman yang tegas. Korea Utara memiliki hukuman yang berat, sehingga minim timbulnya kejahatan dari masyarakat. Di Indonesia, hukuman bisa dibeli dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga masih banyak timbulnya kejahatan dari masyarakat kecil maupun yang duduk di kursi pemerintahan. Ideologi yang dianut di Korut ini tidak cocok bila diterapkan di Indonesia, karena Indonesia tidak bisa menolak bantuan dari negara lain. Indonesia juga sangat membutuhkan informasi dari luar agar mencapai tujuan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Korea Utara tidak mengakui jika berpaham komunis, namun mereka berpaham Juche dengan hanya mengizinkan satu partai dan pemimpin mereka yang dianggap sebagai dewa. Keadaan sosial dan perekonomian tertutup karena Korut berpegang teguh dengan pendiriannya, yaitu negara yang mandiri dan tidak menerima bantuan berupa apapun dari negara lain.